Kalian sudah menipu saya ya? Saya ini orang tua. Besok kalian harus datang ke kantor saya. Pergi sana sekarang. Pergi. Permisi, Pak. Bu, apa kabar? Baik. Udah lama kita nggak bertemu ya. Ibu baru pulang dari rumah sakit. Iya betul. Habis tengok keponakan sakit. Ibu baru sembuh kan ya, Bu ya? Oh iya. Saya yang sakit. Lupa. Maklum, Pak. Ibu saya belum begitu. Iya, maklum. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Ayo, Bu. Memang rencananya Bu hari ini saya ingin mengajak Ibu untuk melihat rumah baru yang mau saya berikan untuk Renaldi. Oh. Wisnu Hasidiri Tuan Hidayat. Iya. Tapi nggak tahu ya Bu, tiba-tiba timbul rasa malas saya. Loh, kenapa? Jadi Ibu sajalah sama Renaldi yang ke sana, ya? Iya, Pak. Kau kan permaisuriku. Halo. Pak Baskoro, aduh Pak Baskoro gimana ini? Tadi kan Bapak ngasih saya duit 1 juta untuk berdua sama si Bayu. Terus tiba-tiba teman saya yang 3 minta juga. Jadi 1 juta dibagi 5 kan nggak seru, Pak. Apa gimana kalau misalnya 3 orang teman saya itu saya suruh ke kantor Bapak aja ya? Kalian ini benar-benar luar biasa. Uang kos sudah saya bayar. Kalian sudah saya bolehkan ikut pindah ke rumah Renaldi yang baru. Masih juga minta uang. Bukan main. Ya sudah, nanti kita atur. Sekarang yang penting kalian semua harus ikut pindah sama Renaldi sekarang, ya? Tapi mereka udah duluan gimana ya, Pak ya? Ya disusul dong. Iya Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Oh ini toh Pak Renaldi. Wisnu Hasidiri Tuan Hidayat Putra Atmaja. Oh iya. Iya, betul. Sudah saya tunggu-tunggu Pak dari tadi. Silakan masuk Pak. Ini rumah Bapak. Iya. Iya, terima kasih. Ya, mari. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rumah apa istana? Ya Allah, mimpi apa gue ini? Astagfirullahaladzim, bagus amat. Ya Allah. Saya pembantu di sini Pak. Kalau Bapak dan Ibu butuh sesuatu, panggil saja saya di belakang Pak. Oh, maaf Pak. Bapak namanya siapa? Oh, nama saya Usup Kumis 2. Bapak namanya Usup Kumis 2. Iya. Kok pakai nama Kumis 2, Pak? Oh. Ya. Ini yang palsu. Ini yang asli. Dulu, Pak, waktu saya tidak berkumis, saya penipu di mana-mana. Begitu saya numbuhin kumis, Pak, saya berubah sedikit. Ya, kalau toh nyolong ya nyolong sendal di masjid, Pak. Nah, begitu saya pakai kumis palsu, pelek. Saya, Pak, berubah total menjadi orang baik. Setiap hari saya sholat, Pak. Ya, dan menjaga rumah ini dengan baik, Pak. Ya, sudah Pak. Kalau Bapak masih ada kerjaan, silahkan tinggalkan kami ya Pak ya. Permisi. Gawat, Baskoro kayaknya sudah tahu. Iya sudah tahu tuh. Maksud Tante? Lihat saja itu pembantunya sudah diatur. Pakai gaya-gaya kamu. Permisi.
Oh, nggak mungkin tante. Kenapa? Mungkin ini suatu kebetulan. Kalau Baskoro tahu udah curiga sama saya. Nggak mungkin Baskoro kasih rumah ke saya kayak begini nih, rumah istana. Nggak mungkin. Selamat siang, Pak. Iya. Pak, ini tukang makeupnya udah siap dari tadi, Pak, sama peralatan untuk jadi hantunya, Pak. Siapa yang suruh datang sekarang? Hah? Hantu itu mana ada keluar siang hari. Saya itu jadi hantu malam hari. Iya, Pak, tapi katanya makeupnya 6 jam, Pak. Ya sudah, suruh masuk dia. Iya, Pak, baik. Suruh masuk tuh ke dalam. Gue deh yang kena. Tunggu dulu. Jam berapa sekarang? Di TV ada tante. Ada tante? Diwawancara. Kita nonton di rumah kita yang ke istana. Kita mulai. Let's go. Soal saudara-saudara, ibu kan tidak punya adik, tidak punya kakak. Tunggu. Jadi ibu ini anak tunggal. No problem. Soal suami, semua audiens juga tahu kalau ibu itu belum bersuami, apalagi anak. Kalau belum punya suami, belum punya anak dong. Begitu rupanya. Maka lengkaplah sudah bukti-bukti yang saya dapatkan. Sudahlah tante pulang aja. Loh, kenapa tante? Habis wawancara panjang-panjang yang diekspos masalah keluarga. Masalah tante yang selingkuh sama aktor muda itu, masa tidak diekspos? Di situ kan selling point-nya. Cilo. Iya, sudah, tante pulang. Wah, ini baru rumah, men. Nyampe. Santai ada suara. Ini gini. Sesuai perjanjian dengan Pak Baskoro, kamar di atas ini ada 3. Iya. Ya, jadi biar adil, lu berdua sendiri. Satu kamar. Lu berdua satu kamar sana, dan gue satu kamar di depan. Bombat lo. Gua ajar lo ya kalau nggak adil. Ini peraturan Pak Baskoro, tau nggak? Ini rumahnya Baskoro. Siapa yang bilang? Masa Allah, Du? Tahu-tahu lu aja. Susah diatur pada lu. Gua ada. Langkah lo. Tahu diri. Lu yang nggak tahu diri. Siapa lu? Diam. Ini ada apaan nih? Datang ribut, hah? Ada apaan? Bukannya assalamualaikum dulu datang? Masalahnya nggak prinsip-prinsip banget sih, men. Cuma ya buntut-buntutnya bisa bunuh-bunuhan juga. Ini ada apaan? Kasih tau gue ada apaan? Ini kan kamar ada 3. Masa dia mau sendiri? Emang siapa dia? Gue yang paling berjasa nih, gue. Oh, gue ngerti sekarang. Gue paham. Lo datang ke sini mau ngeributin masing-masing jatah kamar. Iya? Hah? Iya. Lu semua sok yakin ya? Siapa yang undang lu ke sini? Siapa? Hah? Siapa? Baskoro. Sekali lagi. Baskoro. Apa gue nggak salah dengar? Siapa? Baskoro. Kau kan permaisuriku. Bersama RCTI Anda baru saja menyaksikan Yudha Kopmania. Terima kasih atas perhatian Anda. Acara tadi dipersembahkan oleh Bagus. Begitu dong. Yang namanya numpang tahu diri, duduk di bawah. Yang punya rumah duduk di bangku, Mesti ngerti, duduk yang rapi, jangan berisik, Kopinya, Pak. Anak-anak itu, Pak, dikasih kopi atau teh? Jangan ucup. Tampang-tampang kayak mereka nggak level dikasih kopi, Mereka cukup kasih air keran aja, Pak Ucup Ya. Sekarang boleh pergi, Pak, saya? Oh iya, gini, Pak Ucup sekarang tidur. Ya. Ya bangunnya besok pagi aja, jangan sekarang, Makasih, Pak, ya. Iya, jangan balik lagi Pak Ucup Oh, enggak. Iya.
Lega gue. Nih Pak Ucup udah tidur. Gue baru copotin. Sedot nih kopi deh. Orang kaya minumnya kopi dong lain. Tersendiri, gelasnya juga lain. Jatah lo depan ya, air keran. Baru gue satu sedotan minum kopi. Mas, langsung mau ke toilet. Lihat dulu Lo jangan sedot kopi gue. Awas, sedot. Lo sedot di kopi gue. Darah lo gue bikin kering ya. Bangku. Matanya picek. Kelamaan di kamar mandi. Nggak ada apa-apa, hantu-hantu. Hansip kali di luar. Itu tuh lihat. Serem banget. Aduh. Kagak ada apa-apa, Rey. Ada apaan sih di belakang lu? Coba selama jadi orang kaya di sarapnya anak. Dia kebanyakan minum kopi. Iya, biarin aja, biarin. Periksa mata lu ke dokter. Itu filmnya seru. Gue gak lihat belakang lu. Tuh, ada hantu. Mukanya mirip sama Baskoro. Mana nggak ada? Lo pada lihat hantu gak? Siwer mata lo. Mata lu nggak jelas. Ya, tapi yang berdiri siapa? Masa lo gak pada lihat? Gue baru inget, Rek. Apaan? Tadi si Bang Ucup Kumis 2 bilang sama gue, rumah ini memang ada penunggunya. Penunggunya itu saudaranya Baskoro yang udah mati, namanya Baskoco. Dia jadi gentayangan. Iya, saya Baskoco, saudara kembarnya Baskoro yang sudah mati 10 tahun yang lalu. Tapi gue denger juga dia sakti, men. Hah? Iya, lu mau minta apaan aja sama dia bisa. Kalau kita nih apes nggak bisa ngelihat dia, jadi nggak bisa minta apa-apaan. Tapi Tok, gue takut banget Tok. WC-nya serem. Usah takut, tadi Mang Ucup juga bilang, nih hantunya, nih jin udah jinak. Cepetan, nih kesempatan lu, Ri. Jantung gue kuat. Saya mau bicara. Jangan sampai kedengeran sama mereka. Iya. Sini, Pak. Kenalkan, saya Renaldi Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Bohong, kamu Riantono. Saya tahu. Mbak kok tahu, Mbak? Kumisnya nggak ada. Kalau Riantono nggak pakai kumis, kalau Renaldi pakai kumis. Oh iya, kumis saya taruh di meja, Mbak. Dasar setan nih, dia tahu juga. Mbak, sebenarnya sih nggak ada Riantono, Mbak. Tetap saya cuma satu orang, Renaldi Rey. Berarti satu. Bener. Mbak, saya mau jadi orang kaya, Mbak. Saya minta tolong sama Mbak. Tolongin saya, Mbak ya. Kalau perlu besok saya menjadi kaya, Mbak. Oh,
bisa gampang. Tapi Mbak sekarang nggak bisa kasih kayak mendadak seperti itu. Dulu Mbak sama seperti kamu, tipu sana, tipu sini. Baskoro itu capek Mbak tipu. Tapi akhirnya Mbak mati ditabrak kereta. Kamu mau nggak mati ditabrak kereta? Enggak, Pak. Makasih banget. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Kalau kamu nggak mau mati ditabrak kereta, kamu harus minta maaf sama Baskoro terutama. Ngerti? Iya, ngerti, Pak. Tapi tetap bisa jadi kaya kan, Pak? Enggak. Mau mati apa mau hidup? Mau hidup, Pak. Mau hidup dan kaya, Pak. Ah, sudah. Sekarang Mbak mau pulang. Antarin Mbak pulang dulu. Bukannya Mbak penunggu sini, Mbak? Di sini cuma dinasnya. Mbak mau pulang rumah Mbak di Tanah Kusir. Udah, panggilkan taksi atau bajai. Bajai saja. Bajai yang murah. Naik bajai? Iya. Kau kan permaisuriku. Lu lihat, kursinya masih kosong. Ini udah jam berapa? Si Kuya itu mentang-mentang tinggal di rumah baru. Sampai hari gini belum datang juga ke kantor. Ya, apalagi kalau bukan sok gosok rumah baru. Memang kerjanya sok gosok itu memang yes by yes memang. Gimana kalau kita laporin ke bos? Kali aja gaji kita dinaikin sama bos. Tunggu. Gue punya ide. Bagaimana kalau kita bertiga nanti malam ke rumah Renaldi? Kita takut-takutin dia, kita jadi hantu. Setuju nggak? Setuju. Dan yang paling gampang kayaknya dia nih. Didandanin sedikit aja udah kayak hantu, ya kan? Hah? Enak aja kalian berdua ini kalau ngomong. Temen nyangkut temen ini. Hah? Musuh dalam selimut ini. Lama-lama kalian berdua tak kiloin nanti. Kayak besi tua. Loh. Lo ledek lo. Emang bener kan? Mirip kok, mirip. Nggak usah dandanin kan? Permisi. Loh, kok pagi-pagi mangkalnya di ruangan saya? Kan masing-masing ada ruangannya. Kuya, ini jam berapa? Jangan mentang-mentang lu dapat rumah baru, langsung lu enak-enak ya datang siang ya. Kau disiplin nggak lo? Sekarang sudah siang. Kenapa lo baru masuk kantor? Renaldi. Wisnu Hasidi Rituan Hidayat Putra Atmaja. Sudah tahu itu. Ridwan Dayat. Ini sudah jam berapa? Hah? Kalau sengaja sok gosok rumah, boleh, tapi jangan sampai terlambat. Nah, mulai dari sekarang, kamu sok gosok kuda itu. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu Hasidi Rituan Hidayat Putra Atmaja. Iya, Pak. Baik, Pak. Segera, Pak. Ya. Apa lagi? Maaf. Saya dipanggil ke ruangannya Pak Baskoro segera. Soalnya saya mau dinaikkan gaji saya sebanyak 300%. Permisi. Alah, bohong. Saya belum. Itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana Renaldi? Wisnu Hasidi Rituan Hidayat Putra. Ya. Bagaimana tidur kamu semalam? Nyenyak? Enak? Apa ada mimpi-mimpi indah? Rumahnya sih bagus sekali ya, Pak ya. Enak sekali rumahnya. Tapi kayaknya ada hantunya, Pak ya. Hantunya tuh jelek banget, Pak. Tapi saya nggak takut, Pak. Hantunya saya usir, Pak. Kalau perlu saya tendang, Pak, hantunya, Pak. Iya. Begini.
Sebentar lagi kamu kan akan menikah dengan putri saya Diana. Jadi maksud saya, kalau misalnya kamu punya rahasia yang paling dalam yang ingin kamu sampaikan pada saya mau mendengarkannya. Ya itu sebelum kamu menikah nanti sama Diana. Bagi saya, Pak, saya ini tidak ada rahasia-rahasiaan ke orangnya. Apa yang ada pada diri saya, ya beginilah saya. Bapak lihat kan diri saya, muka saya, semuanya nggak ada yang palsu, Pak. Ya, saya selalu ingin tampil apa adanya. Begitu, Pak. Baguslah. Renaldi. Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra. Ya. Saya mendapat surat dari PJKA. Mereka akan membangun rel kereta persis di depan kantor kita ini. Jadi nanti kalau karyawan kita mau ke kantor atau keluar kantor, pasti akan melewati rel kereta itu. Jadi nanti tolong kamu sampaikan kepada seluruh karyawan, berhati-hati kalau menyeberangi rel kereta. Saya takut nanti mereka ketabrak kereta lagi. Renaldi, dulu Mbak sama seperti kamu. Tipu sana, tipu sini. Baskoro itu capek Mbak tipu. Tapi akhirnya Mbah mati ditabrak kereta. Kamu mau nggak mati ditabrak kereta? Renaldi. Saya nggak mau mati ketabrak kereta, Pak. Saya nggak mau mati. Iya, makanya hati-hati. Karyawan maksudnya, Pak, ya. Oh iya. Mereka memang harus hati-hati, Pak. Kalau nyebrang gitu takut ketabrak kereta api, Pak. Soalnya mereka suka banyak nipu, Pak, ya. Dosa, ya. Iya. Ini pasti puisi nih isinya. Diana, sini sebentar. Apa sih, Nek? Ini kelihatannya puisi dari Bingo. Pemuda ini penuh perhatian padamu. Baru sekali mengantar pulang ke rumah sudah kirim puisi. Lain dengan Renaldi. Cuma sepatunya aja yang tipis bolak-balik di rumah ini. Tapi belum pernah bikin puisi buat kamu. Cuma janji-janji saja. Nenek, mau dari mana lagi ini puisi? Dah, ini baca dulu. Waalaikumsalam. Nenek lihat dulu ya, Nek. Waalaikumsalam. Aduh, halo Say, apa kabar? Baik, Tante. Meski cantik sekali. Nenek, kenalin. Ini teman akrab Diana di lokasi syuting, namanya Tante Wati. Betul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Tante Wati, mau minum apa? Tante pengen yang dingin-dingin. Alah, yang panas aja lah, ntar batuk-batuk lagi. Oh, kamu gimana? Yang dingin aja ah. Oh gini, setengah dingin, setengah panas. Oke. Tunggu ya. Duduk. Ya, terima kasih. Begini ya Dek Wati, saya lihat Dek Wati begitu akrab dengan cucu saya Diana. Oh iya betul. Belakangan ini Diana begitu akrab sama anak yang namanya Renaldi. Anaknya memang baik, tapi kelakuannya aduh jelek sekali. Jadi tolong ya Dek Wati, nasihati cucu saya Diana supaya menjauh dari Renaldi. Kalau bisa putus saja dari Renaldi. Mungkin anak ini nggak benar juga karena orang tuanya juga nggak benar. Jadi anaknya ikut-ikut nggak benar, Bu. Ini tolong saya. Ngomongin apa sih nih? Diminum Tante. Aduh, terima kasih. Ngomongin soal
syuting kamu. Oh, Tante Wati, tumben nih kesini. Ada apa sih? Gimana sih Diana tumben-tumben datang ke rumah, ada apa? Tante ini mau menanyakan soal itu loh, peran tante yang menjadi ibu kamu dalam film yang diproduksi sama bos kamu itu si Bingo tuh. Gimana kabarnya? Kok belum ada kabar-kabar sampai sebulan lebih, hampir-hampir tante berjenggot menunggu. Gimana tuh kabarnya? Tahu nggak Diana? Tante itu mau supaya mirip-mirip dengan kamu itu ya. Tante sudah bayar rumah sakit yang di Singapura loh. Sudah bayar DP. Tahu nggak? Untuk operasi plastik supaya hidung-hidung tante ini seperti mancung lah. Dan face-nya mirip-mirip kamu gitu. Supaya sedikit mirip antara ibu dan anak itu tidak miscasting begitu. Gimana Diana? Kabarnya itu si Bingo tuh. Nggak jadi produksi dia, Tante. Nggak jadi produksi? Bagaimana kumaha tuh Diana? Masa nggak jadi produksi? Yang bener dong Diana. Tante itu udah bayar DP, sudah mahal sekali. Berapa dolar coba Diana? Pokoknya tante nggak mau tahu Diana. Ganti uang tante. Bilangin sama bos kamu tuh, mesti ganti uang tante ya. Tante juga sih kepedean. Orang belum jelas udah main operasi-operasi plastik segala. Assalamualaikum. Wah, ada tamu nih. Mas Koro, kenalkan ini Dek Wati, teman akrabnya cucu kita Diana. Teman akrab di lokasi syuting. Dan Dek Wati ini adalah ibu sinetron nasional. Hebat sekali. Tapi saya juga mau memperkenalkan Ibu Wati ini dengan kamu Diana dan Ibu. Ibu Wati ini adalah ibunya Renaldi. Iya kan, Bu? Pak! Pak! Permisi. Tadi saya menonton Ibu wawancara di televisi. Ibu ternyata belum punya Nak. Dan juga belum punya Mi. Dan juga tidak Bar. Berarti Ibu berbohong dengan saya. Saya akan laporkan Ibu pada polisi. Jangan dong. Jangan dong Papa Skoro. Jangan dilaporkan polisi dong, jangan. Jangan. Kalau begitu Ibu mesti menuruti skenario saya. Mau? Ya Allah. Mau? Mau tidak? Oh. Iya. Saya ikut. Bagus. Kau kan permaisuriku. Kopinya Pak. Oh, terima kasih Pak. Loh, Pak Renaldi kok nggak pakai kumis lagi? Kumis saya sedang diservis dan sekarang lagi dijemur di atas. Sebentar. Ini duit 10.000. Ambil. Jangan ngomong sama Pak Baskoro ya. Beres, Bos. Memang duit segala-galanya. Ngantuk gue. Film nggak bagus. Tidur Re, lu jahat amat sih, orang lagi nonton juga. Mau dibawa kemana tuh? Harap orang. Emang susah kalau kita numpang. Begini nasib kita. Ayo tidur yuk. Nah, nontonnya dalam mimpi aja dah. Jangan nangis lo. Habis lagi rame-rame.
Waalaikumsalam. Mana mereka? Wah, sudah tidur semua, Pak. Coba kamu bangunkan si kumis itu, Renaldi, ya? Baik, Pak. Tapi saya sudah nggak betah pakai 2 kumis begini, Pak. Yang palsu dibuang aja ya. Betah-betahin aja dulu. Ayo, bangunkan cepat. Iya, Pak. Silakan, Bu, masuk. Terima kasih. Pak. Ada Pak Baskoro. Pak, ada Pak Baskoro. Pak Baskoro datang. Ada Pak Baskoro? Ya. Ngapain lagi Mama datang? Mana kumisku belum kering lagi. Coba pinjam kumisnya, Tar dulu. Uang tutup mulut 10.000. Nah, kalau pinjam kumis 30.000, Pak. Gampang, yang penting pinjam deh kumis dulu ya. Ya, tapi saya minta tanda terima dulu, Pak. Pakai tanda terima segala. Kumisnya dulu pinjam. Bener, Pak ya? Iya. Ya bener, Pak ya? Oh, tunggu sini ya. Jangan keluar ya. Selama kumisnya saya pinjam ya. Ya. Jadi cuma itu saja, Pak. Iya, Tidak ada tambahan lain. untuk sementara itu saja. Cila, Tante Wati ngapain lagi datang sama Baskoro berdua-duaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, Ibu tadi dari rumah Pak Baskoro, Bu? Bu? Kenapa nggak bilang, Bu? Kalau Ibu bilang kan saya bisa antar Ibu juga. Riantono kabarnya gimana, Bu? Loh, kelihatannya kumis kamu tambah panjang dan mengkilap lagi ya. Begini, Pak. Saya ingin sesuaikan. Saya kan tinggal di rumah yang besar sekarang. Jadi saya ingin supaya kumis saya besar juga. Lalu saya kasih minyak kemiri, Pak. Biar cepat panjang segitu, Pak. Nanti setelah kumis, Pak, baru jenggot. Biar kelihatan lebih wibawa. Iya, stok kumis banyak sih ya. Kamu ini keterlaluan ya. Kenapa kamu nggak bilang sama ibu kamu kalau kamu mau menikah dengan anak saya dalam waktu dekat ini? Hah? Keterlaluan kamu. Ya sudah, kamu selesaikan sama ibu kamu. Ibu, saya sudah bilang sama Ibu ya, Bu ya. Kalau saya akan menikah dengan Diana, putrinya Pak Baskoro. Belum. Ibu belum dikasih tahu. Mungkin ibu bercanda. Atau karena ibu baru beres sakit, jadi ibu orangnya cepat lupa. Kan Renaldi sendiri bilang sama ibu kok. Masa ibu lupa? Ibu kan belum tua-tua amat, jadi ibu nggak lupa. Yang Renaldi kasih tahu itu adalah Tante Sofi. Tante Sofi itu kembaran Ibu Wati. Jadi kamu ngasih tahu kan sama Tante Sofi, bukan sama ibu. Mentang-mentang kamu mau menikah dengan anak orang kaya itu, jadi lupa sama ibu sendiri. Ibu kandung sendiri, ya lupa. Gimana kamu? Saya kan udah bilang sama Ibu. Belum. Bener belum? Belum ngasih tahu. Kelewatan banget, mentang-mentang kamu mau menikah dengan anak orang kaya jadi lupa sama ibu. Kamu itu kalau mau menikah itu harus memberitahu sama orang tua, yaitu sama ibu, karena bapak kamu sudah meninggal, jadi ibu yang harus dikasih tahu. Renaldi, kelewatan banget kamu. Kok jadi gini sih? 9 bulan ibu mengandung, dengan susah payah melahirkan kamu. Kelewatan, iya kelewatan kamu itu. Masa tidak mau memberitahu sama ibu, mentang-mentang ibu tidak punya, jadi lupa memberitahu sama ibu. Dosa kamu itu harus memberitahu sama orang tua kalau mau menikah, tahu? Tante Wati kan cuma satu, Iya. ada kembaran. Iya, Tante Wati memang kembar. Tante Wati itu kembar dengan Tante Sofi, betul. Ibu, itu nggak kompak sih, skenario ini nggak kompak. Iya, tapi Tante Wati dan Tante Sofi itu kembar, betul. Ibu itu kembar dengan Tante Wati, kembar beneran, tidak bohongan, ya kan?
Ayo kita pulang, pulang. Pak Baskoro ada di sini? Wah, kalau begini caranya kita bisa dipecat. Ide siapa ini? Iya, tapi kan lu ikutan juga. Ini konyol nih. Lu orang semuanya pada, hah? Lu datang ke rumah gue, mau nakut-nakutin Pak Baskoro. Lihat lu, besok gue aduin di kantor sama Pak Baskoro, biar dipecat lu pada, ya. Sorry. Renaldi, tolong. Disuruh apa saja saya manut. Iya. Ikut. Lu kan paling oke kan, lu udah tinggal rumah baru kan. Pokoknya, bagaimana besok ya? Lu lihat di kantor. Sekarang pulang ya. Tapi janji, Tolong, janji ya. Janji ya. Janji. Lihat aja besok ke kantor. Janji. Out. Janji tapi. Out. Setan. Deg-degan jantung gue. Mending kalau lari deh. 2 kilo gitu sehat, jantung gue deg-degan. Nih, jantung gue gara-gara kaget. Jadi, Tante Wati benar-benar punya saudara kembar? Iya lagi bener. Tante kan punya saudara kembar, masa baru tahu? Bener, nggak bohong. Bener. Hebat ya. Kebetulan ya. Padahal kita kan ngarang, ya kan? Oh, iya. Soalnya depan Pak Baskoro, Tante Wati punya saudara kembar. Nggak taunya beneran. Kenapa nggak ngomong Tante Wati punya saudara kembar? Aduh. Kau kan permaisuriku. Udahlah Karlina, kamu gak usah mikirin tentang mimpi itu lagi. Semuanya akan baik-baik aja kok. Ya saya tahu, saya cuma masih suka kepikiran aja, takut-takut kalau semua itu terjadi sama saya. Kamu jangan pikir macam-macam ya. Kayaknya kamu cuman karena capek aja. Jadi lebih baik kamu istirahat yang enak. Makasih dok. Kayaknya kalung yang kamu pakai bukan yang pemberian saya ya? Oh ini, enggak, saya tadi pagi iseng-iseng aja pengen ganti kalung. Jadi saya pakai ini. Tapi sebaiknya besok kamu ganti dengan yang saya berikan ya. Besok saya ganti. Saya masuk dulu ya. Oke. Makasih ya udah dianterin. Ya, selamat malam. Dah. Siapa yang barusan mengantar kamu? Teman saya. Bilang sama dia, mulai besok jangan antar jemput kamu. Karena mulai besok Ari akan mengantarmu. Hari mau ngantar jemput saya. Enggak, Pak. Lebih baik saya pulang sendirian. Jangan membantah kamu. Atau kamu tidak boleh mulai kerja lagi. Ari itu calon suamimu. Dia yang punya hak untuk mengantar jemput kamu. Mengerti?